Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hidup di dunia hanya sekali saja. Jangan sampai kita hanya berakhir sia-sia belaka. Perbanyak doa dan pahala dalam hidup kita ini, sebab kematian itu pasti, dan semua orang pasti akan mengalami. Namun ternyata sahabat beriman, tidak semua amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan, amal ibadah yang sudah kita susah payah kerjakan ternyata tidak diterima oleh Allah, bahkan justru menghantarkan kita dalam api neraka. Terlebih lagi terkadang hal-hal sepelelah yang menyebabkan amalan ibadah kita berakhir sia-sia. Sungguh menyedihkan, bukan sahabat beriman? Lantas hal apa yang membuat amalan ibadah kita menjadi hangus sekarang? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut sia-sia, amalan ibadah sebesar apapun bisa hangus gara-gara hal sepele ini. Versi dari Magenta Islam. Dunia semakin tua saja, usia pun tak akan terus muda, sebab semua terus berlalu. Terkadang tanpa kita sadari bahwa dalam hidup tiada yang abadi. Mungkin sebagian di antara kita mulai merasa kekhawatiran apakah amal ibadahnya selama ini diterima Allah atau tidak. Apakah amal ibadahnya bermanfaat ataukah sebaliknya menjadi amalan yang sia-sia. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang justru merugi karena sudah merasa banyak beramal, sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Namun semua nilainya hilang begitu saja. Sia-sia tidak bermakna sama sekali. Siapakah mereka yang termasuk merugi alias bangkrut? Namun dibalik itu semua sahabat beriman memang benar adanya. Bahkan amalan setinggi apapun, jika kita melakukan suatu hal yang sepele ini, maka ibadah kita menjadi sia-sia belaka. Hal sepele apakah itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Berkata dusta atau azur. Dusta termasuk perilaku orang-orang munafik dan perilaku yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Para siapa yang terbiasa dengannya, dia dicatat di sisi Allah sebagai kazab atau orang yang banyak berdusta. Dan dusta menjerumuskannya ke dalam keburukan. Berbeda dengan orang yang senantiasa jujur, maka kejujurannya akan menunjukkan ke jalan-jalan kebaikan. Dan dia dicatat di sisi Allah sebagai sidik atau orang-orang yang jujur. Seseorang yang suka berdusta, maka di akhirat kelak ia tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Rasulullah bahkan tidak pernah berdusta seumur hidupnya, karena Nabi tidak akan memberi syafaat pada orang yang suka berdusta. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Berkata dusta sungguh akan membuat pahala ibadah kita menjadi sia-sia. Hal seperti ini kadang dilakukan oleh seseorang tanpa sadar. Seperti misalnya bercanda dengan suatu kebohongan saat sedang berpuasa, menyebarkan berita hoax di sosial media dan lain sebagainya. Oleh karena itu sahabat beriman, ada baiknya kita menjaga lisan kapanpun dan dimanapun, terutama saat sedang berpuasa agar pahala kita tak menjadi sia-sia. Gibah. Gibah secara tak sadar banyak orang sering melakukannya. Padahal dosanya sangat besar dan bisa mendatangkan ancaman siksa kubur di akhirat kelak.
Manusia memiliki kecenderungan bercerita banyak kepada orang lain dan topik yang paling mudah adalah bercerita tentang orang lain pula. Terlebih lagi ketika sedang dalam keadaan marah pada seseorang, terkadang mengungkapkan keburukan orang tersebut adalah hal yang lumrah dan juga sangat ringan. Hal tersebut tentunya bisa berkembang dengan memberitakan kabar yang tidak benar, membuat perkataan yang tidak jujur, dan melakukan kebohongan. Inilah perilaku yang sering kita lakukan tanpa sadar, padahal itu termasuk maksiat. Kata seorang ulama Masruk, gibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang. Itu disebut menggibah atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar ada padanya, maka itu berarti memfitnah atau menuduh tanpa bukti. Gibah atau membicarakan orang lain sudah seharusnya tak dilakukan oleh seorang muslim di setiap harinya. Jika hal ini dilakukan, maka akan memungkinkan pahala ibadah kita menjadi sia-sia belaka. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pelit dengan harta. Bersedekah merupakan hal yang baik untuk dilakukan, sebab sahabat beriman, di setiap harta yang kita terima terdapat bagian untuk orang lainnya. Allah pun berjanji akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Seperti kita ketahui juga saat kita bersedekah, maka sesungguhnya harta kita akan bertambah sebagai timbangan kebaikan di akhirat kelak. Dari Ali ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan dan senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Syirik kecil atau riya. Perbuatan berikutnya sahabat beriman yang dapat menghapus pahala ibadah adalah syirik kecil atau riya. Riya artinya memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah dengan tujuan diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan ini pasti menghapus amalan yang telah dilakukan karena tujuannya yang tidak tulus, ingin dipuji oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Ustadz Abu Ya Mansur sebelumnya pernah menyebut riya dalam bahasa Arab adalah ar-riya yang berasal dari kata kerja ra yang bermakna memperlihatkan. Dengan memperlihatkan amalan kita pada orang lain, amal akan menjadi sia-sia belaka. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis riwayat Muslim, Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Ujub, membangga-banggakan amal. Perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan merupakan hal yang baik dan ciri muslim yang bertakwa. Namun batas antara bersyukur dan ujub atau membanggakan amal di luar batas sangatlah tipis. Syukur yang tak terukur bisa berubah menjadi ujub yang merasuk ke dalam hati manusia, dan puncaknya adalah takabur. Perbuatan ini sahabat beriman dapat mengundang benih-benih keburukan dalam hati seorang umat.
Ujub merupakan perilaku mengagumi diri sendiri dan senantiasa membanggakan diri karena merasa memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Perbuatan sejenis ini jelas tidak baik dan dapat menghapus pahala seseorang. Ibnul Mubarak pernah berkata, "Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat perkara yang lebih buruk daripada ujub." Syekh Ibnu Al-Utsaimin juga pernah mengungkapkan, ujub itu dapat membatalkan amalan. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang tidak memiliki tahqiq atau kesungguhan dalam pokok iman kepada takdir. Mereka melakukan ibadah sekedar yang mereka lakukan, namun mereka sungguh-sungguh dalam beristianah kepada Allah dan tidak bersabar dalam menjalankan hukum-hukum Allah yang kauni maupun syar'i. Sehingga sahabat beriman dalam beramal mereka pun malas dan juga lemah, yang terkadang membuat mereka terlarang dari beramal dan menghalangi kesempurnaan amal mereka, dan membuat mereka ujub dan sombong setelah beramal yang terkadang bisa menjadi sebab amalan mereka hangus dan terhapus. Dikutip dari Majmu' Fatawa wa Rasail 250, Nabi Muhammad SAW pun pernah mengukit perihal ujub ini. Dalam hadis riwayat Tabrani dituliskan 3 perkara yang membinasakan rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sudahkah kalian semakin paham sekarang sahabat beriman, dan pernahkah kalian melakukannya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.